Di awal film, terdapat sebuah kabar yang sudah tersebar mengenai penelitian eksperimen anjing untuk Perang Dunia Kedua. Semua ini dilakukan secara rahasia, dan semua eksperimen itu diberi nama Project Silent. Tepatnya di lokasi rapat Dewan Pemerintah, Wakil Direktur Keamanan bernama Chuck Jung-won melaporkan sebuah kasus yang cukup unik, di mana ketika pemilu akan berlangsung, adanya laporan mengenai teroris yang meminta tebusan dari penculik rakyat Korea yang ditawan. Jung-won berasumsi, jika mereka harus fokus kepada misi pemilu yang akan berlangsung, dan mengenai teroris tersebut bisa dilupakan karena kemungkinan ini hanyalah jebakan semata. Tentu saja hal itu pun memacu perdebatan singkat. Para menteri yang mendengar tidak setuju, karena itu bisa merusak reputasi delegasi mereka. Berbeda dari para menteri lain, Jong Hyun-bik, calon presiden tampaknya mengapresiasi keberanian dari Jung-won. Jung-won memiliki seorang putri bernama Cha Kong-min. Dan Jung-won sendiri harus menjual rumah demi membiayai sang putri kuliah. Lalu ketika tengah mengisi bensin, dalam pengantaran sang putri kuliah, Jung-won pun memilih melarikan diri dan tidak membayar bensin. Ketika yang melayaninya adalah seorang pemeras supir truk derek bernama Jo Park yang ingin mencari keuntungan. Di area bandara, seorang atlet golf kini harus melupakan turnamen yang akan ia gelar, karena sang manajer bernama Miran lupa memperpanjang pasportnya. Sampai suatu ketika mereka bertemu dengan dua orang kekasih lansia, yang menganggap Yora mirip dengan sepupunya. Di mana rupa-rupanya sang nenek tua sedang dalam keadaan tidak baik-baik atau sudah pikun. Setibanya di pusat kendali CCTV kota, sebuah kabut tebal kini muncul secara tiba-tiba. Pandangan Miran sangat terbatas. Bukan cuma Miran, bahkan Jung-won pun berkendara dengan sangat berhati-hati. Namun seorang seleb malah melakukan aksi kebut-kebutan untuk mencari gift dari para penontonnya. Sampai suatu ketika, mobil yang ia kendarai menyebabkan sebuah kecelakaan beruntun yang cukup fatal karena pengaruh jarak pandang. Sampai puluhan mobil kini dibuat kecelakaan, akibat kelalaian dari seleb tersebut. Miran dan Yora kini mulai bingung akan apa yang terjadi. Jo Park yang mendapatkan ancaman dari pemilik pom bensin pun berencana mengejar Jung-won, yang kemungkinan tengah terjebak kemacetan karena adanya sebuah kecelakaan yang terdengar di radio. Semua orang kini terlibat dalam kecelakaan, termasuk para pasukan tentara yang membawa seorang dokter, di mana salah satu militer pun tampak terkejut ketika proyek penelitian yang mereka kawal telah lepas. Dan tentunya ini akan menyebabkan tragedi besar. Rencana pengantaran sang putri untuk keluar kota pun tertunda. Jung-won kini harus terjebak di area jembatan, bahkan rekannya Hyun-bek, calon presiden pun terus menanyakan keberadaannya ada di mana, karena mereka harus melakukan jumpa pers selanjutnya. Di satu sisi, Jung-won sangat dibutuhkan oleh Hyun-bik. Karena ia adalah tim delegasi dari tim Hyun-bik yang akan mencalonkan diri jadi presiden. Namun karena situasinya tidaklah baik, Jung-won kini berusaha membantu dua orang militer, dan satu dokter yang terbalik akibat kecelakaan tersebut. Akan tetapi, dua militer bermaksud pergi mengecek keadaan rekannya yang tidak kunjung menjawab panggilan. Maka setelah mengetahui sang rekan dalam keadaan mengenaskan, sang komandan mencoba memblokir semua signal di arah jembatan, untuk mengatasi adanya kabar mengenai apa yang akan terjadi di area mereka. Para militer termasuk sang dokter yang bersama Jung-won, pastinya tahu apa yang mereka bawa. Bahkan Kyung-min yang diam-diam keluar dari mobil malah mendatangi seekor anjing yang tampak aneh. Namun beruntunglah Jung-won datang yang memacu sang anjing melarikan diri. Sampai suatu ketika, para militer memberikan kabar kepada dokter, jika para Eko telah kabur. Hal itu membuat sangat terkejut spontan dokter mencoba meminta panggilan bantuan dari helikopter. Tapi tidak dengan Jung-won. Di mana ia yang tahu jika para militer telah memblokir signal. Mencoba menjelaskan jika ia adalah orang dari Gedung Biru. Dan ia pun harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena ia sangat tidak terkendali, Jung-won malah diborgol. Sementara itu, Jo Park yang rupanya kini tiba di lokasi, langsung diarahkan mendirect salah satu mobil polisi. Hingga kini dokter mulai menunjukkan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Jadi ia mengarahkan Jung-won untuk diam jika tidak ingin mati.
Karena ia berencana memasukkan proyek silent dari para anjing-anjing tersebut untuk kembali masuk ke dalam mobil mereka. Namun karena para eksperimen sangatlah banyak, para militer sangatlah kewalahan. E9, anjing alfa yang memimpin eksperimen lain tampaknya tidak bisa dikendalikan oleh sang dokter. Semua semakin mencekam. Apalagi ketika helikopter datang dari para pasukan militer yang menandakan masalah ini cukup serius. Seluruh anjing eksperimen pada akhirnya berhasil diamankan kecuali E9, salah satu eksperimen anjing paling pintar dan kuat, di mana ia berhasil melarikan diri dan mulai membuat sebuah kekacauan besar di area jembatan. Jungwon mulai panik. Dokter apalagi? Ia mulai terlihat tidak berdaya ketika berasumsi jika para anjing akan tidak terkendali, hingga benar saja apa yang ia takutkan pun mulai terjadi. Di mana anjing-anjing tersebut mulai memburu seluruh orang-orang yang ada di jembatan dengan sangat brutal. Tidak ada yang bisa melaporkan kejadian yang mengerikan ini karena signal telah diputus oleh para militer. Lalu yang terjadi, semua orang mulai melarikan diri, termasuk dengan Yora dan juga Miran. Situasi mulai mengerikan. Semua orang berteriak sakit karena diserang. Bahkan E9 pun berhasil menyerang komandan. Jungwon kini melakukan pelarian dengan membawa sang dokter beserta pria menyebalkan di pom bensin. Namun pelarian mereka sepenuhnya terhenti, dan mereka pun kini terjebak karena jalan mereka terhalang oleh lebatnya api yang kini memblokade kepergian mereka. Hyunbik, calon presiden yang merupakan atasan dari Jungwon, kini mulai mengetahui sesuatu yang terjadi di jembatan termasuk proyek silent. Di mana itu adalah sebuah proyek yang dikembangkan dari para anjing untuk melatih otak mereka memburu teroris. Namun karena adanya sebuah kegagalan, proyek tersebut berniat akan dibuang. Namun mereka tidak tahu jika akan terjadi masalah seperti ini. Jungwon berhasil menghubungi Hyunbik melalui talkie dari militer, dan Jungwon sendiri mengajak Hyunbik untuk memecat semua militer yang terjerat. Namun yang tidak Jungwon tahu, jika semua ini pun rupa-rupanya sudah disetujui oleh orang-orang di Gedung Biru. Ledakan tangki gas beracun kini terjadi. Lalu mereka pun berencana melarikan diri ke bus, hingga dalam kasus ini Jungwon mengarahkan rekannya untuk bisa membawa bantuan, untuk melenyapkan anjing-anjing tersebut. Sampai suatu ketika, akibat bangkai heli yang jatuh, jembatan kini mulai rubuh. Sementara E9 tampaknya mulai mengomandokan anjing-anjing lain, untuk terus memburu apa yang mereka lihat. Karena sekali lagi, mereka diciptakan untuk memburu. Dalam fase ini pun, Jungwon mau tidak mau berbohong kepada orang-orang yang masih bertahan mengenai anjing-anjing tersebut, dengan mengklaim adanya sebuah virus rabies yang terjadi, walau kenyataannya itu adalah sebuah eksperimen, dan ia tidak ingin menyebarkan berita mengerikan. Bantuan pun mulai dikerahkan dengan tim cepat tanggap SWAT, untuk berantas silent project. Beberapa waktu kemudian, para bantuan pun kini telah datang. SWAT mengarahkan mereka untuk pergi, namun Jungwon sempat khawatir, karena ia mau para anjing tersebut dihabisi terlebih dahulu. Namun karena anjing-anjing tersebut tidak tampak, jadi Hyunbik mengarahkan mereka untuk pergi sekarang bersama penyelamat. Walau sang dokter sudah tahu jika anjing-anjing tersebut bukan menghilang, melainkan bersembunyi. Waktu penyelamatan pun kini dimulai. Namun apa yang mereka pastikan aman, tidak berlangsung seperti itu. Karena alarm-alarm mobil kini mulai menyala dengan asumsi ulah dari para anjing-anjing gila tersebut. Keadaan semakin tidak bisa dikendalikan. Jungwon hanya bisa diam saja tanpa bergerak melihat kepanikan ini. Namun ia dibuat bergegas ketika melihat sang anak dalam ancaman. Pers terus-terusan menunggu kabar lanjutan mengenai apa yang terjadi dari Hyunbik. Ia sangat depresi, apalagi ketika mengetahui jika para tim SWAT yang terlatih tidak ada satupun yang menjawab panggilannya. Karena situasi semakin tidak terkendali, Jungwon dan juga sang anak berusaha bersembunyi di bagasi bus. Namun karena walkie Jungwon hilang, ia berencana untuk mencari terlebih dahulu demi bisa memberi kabar kepada Hyunbik. Kyungmin tampaknya bersembunyi dengan sang dokter. Sementara Jungwon yang berusaha mencari walkie, malah bertemu dengan orang-orang yang masih selamat. Di mana ia pun langsung merasa bersalah nih melihat orang-orang yang terluka. Jadi karena tidak ada cara untuk meminta bantuan lagi,
Jungwon mulai memikirkan sebuah rencana agar mereka bisa terbebas dari sini. Sementara di bus, dokter mulai menjelaskan pada Kyungmin, jika anjing Echo 9 itu adalah kloningan dari semua anjing-anjing yang ada di luar sana. Jadi pada dasarnya, Echo 9 itu adalah ibu. Dan ketika ia melihat anak-anaknya tiada apalagi sewaktu di penelitian, Echo 9 mulai memendam amarah besar. Jadi bisa dibilang jika situasi ini semua merupakan pembalasan, balas dendam atas pemburuan anak-anaknya. Mengetahui di lingkungannya dipenuhi oleh bensin-bensin, Jungwon mulai membakar obor dan langsung melaporkan kepada Hyunbik. Hal itu tentunya membuat Hyunbik sedikit kecewa. Apalagi ketika ia mengetahui jika orang-orang yang bersama dengan Jungwon tahu mengenai Silent Project. Meski situasi saat ini tidak terkendali, sampai sejauh ini pun Hyunbik malah terus memikirkan politik. Karena pikirannya ia tidak ingin namanya sebagai calon presiden tercoreng akan insiden ini. Di sisi lain para pemantau sangat senang melihat ada sebuah bus yang bergerak. Hyunbik yang kebingungan terus berpikir, jika ia harus bagaimana? Menyelamatkan para penduduk dengan segera, atau mempertahankan reputasinya sebagai calon presiden, dengan tidak menyelamatkan siapapun di area jembatan sampai jembatan rubuh, hingga tidak ada saksi mengenai proyek Silent ini. Jungwon terus berbicara kepada pusat kendali. Namun tidak ada respon sama sekali. Semua orang sangat histeris. Sampai di satu sisi Kyungmin mengarahkan sang ayah untuk fokus. Ketika sang ayah berencana menumbalkan sang dokter agar menjadi pemancing proyek Silent. Namun di sini Kyungmin yang memiliki ide, mengasumsikan untuk mereka melakukan sebuah jebakan saja. Hingga di tengah situasi hening, salah satu dari mereka kini harus tewas. Semua orang sangat terluka, apalagi Byung-hak sebagai suami dari Yesim, benar-benar terpukul akan kepergian sang istri tersebut. Namun semua harus dibuat diam, ketika proyek Silent mulai memasuki bus untuk kemudian mengunci mereka, agar mereka bisa melarikan diri. Dan dalam sesi ini, Byung-hak memilih tinggal mengorbankan diri agar yang lain bisa selamat. Baru saja merasa bersalah akan kematian dari Byung-hak, Jungwon lagi-lagi harus dibuat terdiam, ketika rupa-rupanya para bantuan di ujung putusnya jembatan tidak tampak sama sekali. Hingga dalam situasi ini, Jungwon mulai dibuat terkejut dengan pernyataan dari sang dokter, jika Hyunbik adalah orang yang menyetujui proyek Silent, saat ia menjabat Menteri Pertahanan. Hal itulah yang membuatnya memiliki kursi di area calon presiden. Jungwon mulai kecewa akan berita ini. Ia lalu berbicara pada Hyunbik, mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika Hyunbik mementingkan reputasinya di bidang politik. Ia sangat ikhlas tewas bersama yang lainnya dengan tenggelamnya jembatan, demi menutup proyek yang sudah ia buat. Namun jika Hyunbik menyaksikan ini, menurut Jungwon kemungkinan ia tidak akan sanggup. Kehidupan mereka diambang waktu. Jika penyelamat tidak kunjung datang, ada dua kemungkinan yang bisa membuat mereka tewas. Di antaranya tewas bersama dengan gas beracun, atau tewas bersama dengan runtuhnya jembatan. Nah, karena mereka ingin terus setidaknya bertahan, sang dokter mengarahkan mereka semua untuk mencari laptopnya yang hilang. Karena bagaimanapun proyek Silent memasang sebuah chip di otak anjing, yang bisa mengendalikan anjing tersebut. Dalam misi terakhir yang akan dilakukan, Jungwon mulai memberanikan diri menjadi umpan di dalam kurungan untuk mengalihkan fokus para proyek Silent. Karena mereka berencana membawa kunci di dalam bus. Semua orang mulai berperan dari sini. Ada yang ditugaskan memecahkan kaca bus, mengambil kunci di dalam bus, ataupun memancing para anjing. Dalam situasi mencekam di ujung harapan, Jungwon kini mulai berusaha mendapatkan bantuan dari Jopar. Mengetahui jembatan akan rubuh dan tidak akan bisa diselamatkan, Jungwon mulai menitipkan sebuah pesan mengharukan kepada Kyungmin. Namun hal yang tidak terduga kini terjadi, di mana dengan beraninya Kyungmin datang. Hingga setelah terlepas dari segala kepanikan, Jungwon mulai menghajar Hyunbik dan ia mulai bersaksi jika Hyunbik bersalah, karena telah mementingkan segala politik dengan membuat proyek Silent, dan tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah ia buat. Di mana akibat kejadian dari proyek Silent, menyebabkan 100 orang tewas dan Hyunbik sebagai calon presiden mendapatkan reputasi buruk,
beserta penahanan. Namun rupa-rupanya semua belum berakhir, karena Eko 9 masih bisa terselamatkan beserta 1 anaknya, dan film pun tamat. Film dibuka dengan memperlihatkan 2 orang pria bernama Gary serta Steve, yang tengah berbincang tentang masalah pribadi mereka. Tak lama kemudian mereka pun didatangi oleh seorang wanita bernama Wendy, yang bergerak sebagai pemimpin. Ia tampaknya mulai memperingati Gary serta Steve untuk bisa lebih serius menjalani rutinitas yang mereka lakukan. Walau di sini, tidak ada sebuah penjelasan mengenai apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Sementara itu di sisi lain, kini terlihat beberapa orang mahasiswa tampaknya mulai merencanakan sebuah kepergian, guna berlibur di akhir pekan. Di mana Kurt selaku pria yang merencanakan ide ini, berencana mengajak mereka semua untuk pergi berlibur ke area sebuah pondok kabin yang baru saja dibeli oleh keluarganya, yang terletak di tengah hutan. Maka setelah melakukan berbagai persiapan untuk bisa pergi secepat yang mereka bisa, pada akhirnya di satu waktu, mereka pun menyempatkan waktu untuk bisa berlibur ke tempat tujuan. Di tengah perjalanan yang cukup menguras waktu, Jules yang sedikit cemas karena tidak ada saluran ponsel yang mampu ia tangkap, berbanding terbalik dengan Mardi, pria pemabuk yang nampak merasa senang karena mereka bisa pergi berlibur tanpa ada gangguan orang lain. Karena hal itu pun tampaknya bisa membuat mereka bersenang-senang. Sementara itu, Gary serta Steve, yang kini tiba di area tempat mereka bekerja pun bergegas mengecek sebuah lokasi melalui satelit khusus, milik perusahaan itu, yang mana tanpa ada penjelasan lebih lanjut mereka pun tengah memantau keberadaan dari Dana serta yang lainnya. Dikarenakan perjalanan mereka masih cukup jauh, Kurt yang memutuskan untuk berhenti di sebuah pengisian bahan bakar yang tidak terurus, sedikit dibuat kesal ketika pemilik pengisian bahan bakar tersebut mewanti-wanti mereka yang hendak berlibur di kabin tersebut. Karena sejauh yang ia tahu, itu adalah sebuah sarang dari bahaya besar. Namun mereka yang mendengar hanya bisa menggerutu, dan menganggap obrolan pria tua itu adalah sebuah omong kosong. Setelah melewati perjalanan yang nampak sepi dan mengerikan, mereka pun tampaknya melewati sebuah terowongan yang terdapat sebuah jurang. Namun tanpa mereka sadari, rupanya ada sebuah keanehan di saat seekor burung tiba-tiba saja menabrak sebuah tembok transparan. Di saat hendak melewati jurang tersebut, tibanya mereka di sebuah pondok tersembunyi di tengah hutan. Mereka yang tampak tidak merasa khawatir sedikit pun, seketika dengan cepat bergegas mencari kamar masing-masing. Dan tanpa mereka semua sadari, rupa-rupanya di setiap kamar telah terdapat sebuah kamera pengintai, yang mana hal itu pun diawasi oleh Gary serta Steve, yang mana sejauh ini kita belum tahu mereka tengah berbuat apa. Jadi saat mereka berdua sedang asyik berbincang, tiba-tiba saja mereka mendapatkan telepon dari seseorang, yang mana rupanya itu adalah pria tua pemilik sebuah pom pengisian bahan bakar. Di mana pria itu meminta Gary serta Steve untuk menanggapi hal ini secara serius. Bak mengetahui sesuatu, sang pria berbicara, karena mereka saat ini tengah diawasi oleh kelompok makhluk kuno yang sangat mengerikan. Namun nampaknya Steve serta Gary yang mendengar, malah mengabaikan pesan kemudian menertawakannya. Hingga kemudian mereka berdua pun mulai melakukan sebuah taruhan bersama dengan karyawan-karyawan yang lain, mengenai kengerian apa yang akan datang untuk menghabisi kelompok Kurt, yang saat ini tengah berlibur. Dan sampai sini kita dibuat paham, jikalau Gary serta Steve bekerja di sebuah laboratorium, yang bergerak untuk memantau serta memberikan sebuah rintangan demi rintangan, guna membuat siapapun yang berlibur di kabin ini tewas. Demi sebuah tumbal makhluk yang begitu besar di bawah tanah, agar tidak muncul ke permukaan. Sementara itu, di saat Kurt serta kelompok tengah bersenang-senang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah pintu ruangan bawah tanah yang terbuka dengan sendirinya. Hal itu membuat Kurt menantang Dana untuk memasuki ruangan bawah tanah itu sendirian. Tanpa berlama-lama, Dana yang terpacu, meski sedikit takut pun langsung melakukan tantangan itu. Akan tetapi di saat dia melihat barang-barang kuno yang menyeramkan, membuat Dana berteriak. Hal itu pun membuat kelompok mendatanginya, sekaligus terpaku ketika melihat barang-barang aneh ini. Tanpa paham dan tanpa berhati-hati, di tengah para kelompok yang mengotak-atik barang-barang tersebut,
Di saat ini juga Dana mulai membacakan sebuah buku harian misterius, di mana di dalamnya itu terdapat cerita yang cukup mengerikan, mengenai sebuah mantra yang akan membuat keluarga Wagner yang telah mati, bangkit kembali. Meski Mardi yang mendengar sempat melarang karena ini tidaklah benar. Namun para kelompok yang penasaran memacu Dana untuk tetap melanjutkan mantra tersebut. Maka, jauh dari apa yang tidak mereka percayai, benar saja tiba-tiba muncullah beberapa zombie yang bangkit dari dalam tanah, sambil membawa senjata tajam dan siap menghabisi mereka semua. Namun yang begitu mengherankan, tanggapan Geri dan karyawan lain di laboratorium ini malah menunjukkan rasa senang, karena mereka siap untuk menyaksikan para zombie itu membunuh 5 mahasiswa tersebut dengan brutal, yang mana mereka pun tampaknya telah begitu lihai menghadapi prosesi ini. Sehingga para kelompok yang tidak menyadari keanehan pun melanjutkan prosesi senang-senang kembali. Namun Kurt dan Jules, yang membutuhkan sebuah privasi tampaknya memutuskan untuk bersenang-senang di dalam hutan. Yang mana hal begitu absurd terjadi, ketika para karyawan laboratorium kini malah asyik menonton mereka berdua dari dalam sebuah ruangan. Buck telah mempersiapkan ini, mereka pun mulai mengaktifkan beberapa lampu guna mengarahkan Kurt ke area yang telah ditentukan. Dan tepat dari apa yang mereka harapkan, para zombie kini berdatangan dengan sebuah penyerangan yang begitu brutal. Membuat Kurt yang tak sanggup untuk melawan, harus menyaksikan kekejian sang kekasih yang dihabisi oleh zombie. Maka dari itu, Steve yang menyadari satu korban telah gugur, bergegas mengaktifkan sebuah alat yang dikhususkan untuk menghisap darah dari korban yang telah gugur, sebagai persembahan untuk para makhluk kuno berada di bawah tanah, agar tidak muncul ke permukaan bumi. Berbeda dari kelompok di area kabin, Mardi yang tengah membaca buku bergambar pun, seketika memutuskan untuk keluar guna buang air. Namun sial belum sempat ia menyelesaikan, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kemunculan Kurt yang langsung memintanya untuk kembali ke dalam kabin. Melihat keadaan Kurt yang terluka, seketika semua orang yang ada di sana dibuat panik. Apalagi ketika mengetahui jika Jules setelah tewas dibunuh oleh sekumpulan zombie yang ada di luar sana. Tanpa bisa menghela nafas lebih panjang, para zombie yang kini menghampiri menimbulkan kepanikan yang begitu besar kepada mereka. Di tengah kepanikan itu, mereka pun dibuat sadar, jikalau para zombie-zombie itu datang dengan asumsi mereka yang telah membaca sebuah mantra yang ada di dalam buku harian itu. Hingga sial karena seluruh rumah itu terbuat dari kayu, maka para zombie pun dengan mudahnya menjebol beberapa pintu bahkan jendela, sehingga membuat Mardi serta kelompok pun bergegas berlari ke dalam kamar masing-masing. Hal itu juga tak lepas dari pantauan Geri dan Steve, yang langsung mengunci agar mereka semua tidak bisa berlari kemana-mana. Dan titik awal pun Mardi ketahui, ketika ia menemukan sebuah kamera pengawas yang tersembunyi di dalam tembok, membuat Geri dan Steve yang melihat hal itu pun sempat panik, karena mereka telah diketahui. Hingga mereka yang tidak bisa berbuat banyak, membuat mereka mengarahkan satu zombie untuk menyerang Mardi. Berbeda dengan Mardi yang harus gigit jari, para kelompok lain yang berhasil berkumpul tampaknya berusaha melarikan diri menggunakan sebuah mobil. Membuat Geri dan Steve yang saat itu tengah berbincang benar-benar dibuat panik, ketika mengetahui Kurt hendak keluar dari tempat itu. Karena jika saja mereka keluar dan berhasil melaporkan kepada pihak kepolisian, nasib mereka yang merencanakan ini pun akan berakhir mengenaskan. Sehingga Steve yang tidak ingin itu terjadi, seketika menutup akses jalan keluar dengan meruntuhkan gua. Dikarenakan panik ketika tidak memiliki jalan keluar lain, Kurt pun berencana melewati jurang dengan menggunakan motor yang ia miliki untuk meminta bantuan. Namun sayang Kurt harus dibuat gagal, akibat ketidaktahuannya jikalau di sana terdapat sebuah tembok transparan. Alhasil, Dana dan Holden yang tak bisa melangkah lebih jauh, karena tak ingin mengalami hal yang sama, kini berusaha bergegas memasuki ke area mobil, dan berencana pergi melewati jalan lain. Namun sayang di tengah berbincang merencanakan suatu hal, tiba-tiba Holden dibuat tewas oleh zombie yang menyerang. Lalu Dana pun harus menyelamatkan diri, tatkala mobil yang ditumpangi jatuh ke dasar danau akibat kendali yang sudah hilang. Beruntunglah dalam hal itu, Dana pun berhasil menepi dengan baik, namun kebuntuan lagi-lagi ada di pihak Dana, ketika zombie kini datang menghampiri,
karena karyawan laboratorium selalu membuat rintangan untuk membuat mereka mati. Dan hal itu pun turut disambut senang oleh para karyawan, karena mereka telah berhasil membuat 5 mahasiswa tersebut sebagai tumbal dengan cepat. Namun di tengah berpesta ria menyambut keberhasilan mereka, tiba-tiba sebuah telepon berdering dengan sebuah pemberitahuan. Jika mereka belum sepenuhnya berhasil ketika Dana yang hendak dibunuh diselamatkan dengan cepat oleh Mardi, yang kini mengarahkannya untuk masuk ke area sebuah lubang guna menunjukkan sebuah hal. Mardi yang mengetahui hal ini lebih awal, dikarenakan adanya sebuah kamera pengintai, lantas berspekulasi jika ada seseorang yang telah mengatur mengenai ini. Ketika mendapati sebuah lift yang tersembunyi, mereka yang merasa penasaran oleh hal ini pun dengan cepat dibuat tidak mengerti. Ketika mereka melihat beberapa makhluk mitologi aneh yang ada di bumi telah terkurung dengan sangat mengerikan, dan bukan hanya zombie saja. Melihat semua itu, Steve yang tidak ingin keberadaan mereka diketahui, lantas menugaskan salah satu petugas keamanan untuk membawa pergi Dana serta Mardi. Akan tetapi Steve yang terlalu meremehkan mereka pun harus kehilangan momentum, ketika mereka berhasil melarikan diri ke sebuah ruangan kontrol. Ketika tengah bersembunyi, pada petugas keamanan yang ditugaskan untuk menghabisi pun kini datang, membuat Dana yang penasaran dengan tombol-tombol yang berada di ruangan itu pun, mencoba menekan beberapa tombol dengan acak. Yang mana rupa-rupanya dari balik itu, Dana akhirnya berhasil membuka sel-sel dari seluruh para makhluk serta monster mengerikan yang kini menyerang para keamanan. Melihat kengerian yang kini menimpa mereka semua, Wendy, Gary, serta Steve pun berusaha sekuat tenaga melindungi apa yang mereka kelola. Namun tiba-tiba saja salah satu makhluk datang mendobrak pintu ruangan tersebut. Sementara itu, makhluk-makhluk anehnya pun mulai keluar dari tempat persembunyian dan menyergap setiap orang yang mereka temui. Termasuk dengan Mardi dan Dana, yang mana saat itu tengah dikejar-kejar oleh makhluk berbentuk kelelawar besar. Di mana saat ini pun, hampir seluruh laboratorium itu telah dipenuhi oleh para monster-monster yang sangat menyeramkan. Sehingga Gary dan Steve yang berusaha melawan makhluk-makhluk yang berhasil menembus ruangan pun dibuat pasrah, ketika para monster yang terlalu kuat berhasil menghabisi mereka dengan mudah. Di tengah pelarian yang Mardi dan Dana lakukan, pelarian itu pun malah menuntun mereka ke sebuah ruangan yang sangat aneh, yang mana di sana telah terdapat 5 pahatan yang sebelumnya digunakan untuk mengalirkan darah dari para korban. Namun tak lama kemudian, muncullah seorang wanita misterius yang berkata jika ruangan itu merupakan sebuah tempat untuk melakukan ritual, untuk mencegah kemunculan makhluk yang sangat mengerikan. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang terbebas, karena hal ini tidak bisa mereka tangkap, dan posisinya pun ada di bawah mereka. Yang mana terjelaskanlah sudah, jika mereka telah melakukan hal ini selama bertahun-tahun, guna bisa menyelamatkan bumi karena mereka kini tengah melakukan pengorbanan pada Dewa Titan, yang dulunya pernah menguasai bumi agar tetap berada di dalam bawah tanah. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang mereka bisa kurung, jikalau makhluk Titan ini tidak bisa mereka tahan. Namun sayangnya dikarenakan prosesi ritual gagal, dikarenakan Mardi dan Dana belum tewas untuk dijadikan tumbal yang diharapkan berjumlah 5, maka dari itu mereka pun hanya bisa menunggu jika para Titan itu muncul kembali ke permukaan tanah, guna menghancurkan seluruh manusia. Sehingga Dana yang saat itu tengah membawa pistol pun, berencana menembak dan mengorbankan Mardi untuk mengisi tumbal kekosongan, demi menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Namun sial dari arah belakang, muncullah satu makhluk yang langsung menyerang Dana, namun Mardi yang cepat bertindak, seketika memberikan beberapa tembakan pada makhluk itu. Akan tetapi ketegangan tidak kunjung reda, ketika Mardi berusaha diserang oleh wanita tadi. Hingga kini Dana dan Mardi yang seketika tahu apa yang mereka hadapi, tampaknya hanya bisa pasrah dengan sebuah perbincangan hangat mengenai kehidupan. Alhasil dikarenakan manusia tidak mampu memberikan peraturan yang telah dijanjikan, tak lama kemudian ruangan yang mereka tempati pun mulai bergetar, dan tiba-tiba saja muncullah sebuah tangan yang begitu besar. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang karyawan toko bernama Monty, yang tengah mempersiapkan acara tahunan promo spesial, tiba-tiba dibuat heran tatkala ia mendengar suara mengerikan di balik sebuah rak, sehingga Monty yang terpacu untuk mendekat, lantas semakin dibuat penasaran, karena rupanya ada sesosok makhluk aneh,
yang terlihat bergerak-gerak yang langsung menyerangnya. Hingga tidak lama kemudian selang kejadian tadi, terlihat ada dua rekan Monty yang berusaha mencari, lantas dibuat terkejut tatkala melihat Monty dalam keadaan menyeramkan. Sementara itu di sisi lain, terlihat seorang pria lain pekerja supermarket bernama Ken, lantas kini berusaha menjemput sang rekan bernama Chris, yang juga turut bersiap, karena hendak bekerja di malam panjang di waktu liburan yang berat ini. Selang beberapa waktu setelah kepergian Ken dan juga Chris, mereka yang telah tiba di area supermarket mulai mendapati area toko telah dipadati oleh para pelanggan, yang siap berburu diskon yang mereka siapkan. Sehingga hal itu pun membuat para karyawan yang merasa, jikalau ini akan begitu melelahkan tampak mulai gusar. Namun hal itu pun langsung ditenangkan oleh staf bernama Brian, karena mereka akan mendapatkan bonus tambahan dan di sela-sela itu pun, sebuah berita menyiarkan dengan singkat jikalau sebuah meteor telah jatuh di wilayah ini, dengan meninggalkan semacam parasit. Namun para karyawan tidak menanggapi. Melihat para karyawan dengan raut malas di area CCTV, membuat manajer toko bernama Jonathan lantas mengarahkan para kelompok untuk bersemangat, karena malam ini hanya terjadi 1 tahun sekali, dan pastinya mereka telah ditargetkan untuk melakukan penjualan besar-besaran di malam yang istimewa ini. Di tengah para pelanggan yang sibuk membeli apa yang mereka inginkan, sebuah hal menjengkelkan muncul pada satu orang pelanggan. Tatkala Chris yang tidak bisa menjaga kasir dengan baik, melayani pembeli dengan sangat lambat. Hal itu membuat Brian selaku staf berusaha memberikan Chris sebuah pekerjaan lain, yang pastinya mampu ia atasi, yaitu membersihkan kotoran dari pelanggan yang baru saja muntah. Alhasil karena tidak ada pilihan, Chris yang berusaha menuruti apa yang diperintahkan, lantas ia dibuat panik tatkala satu orang datang hendak menyerang dengan wajah mengerikan. Tidak hanya di situ, Chris pun tanpa pikir panjang, kini memukul satu orang pelanggan yang hendak menyerang. Mengetahui ada kekacauan itu, dan tidak ingin reputasi toko dalam masalah, manajer lantas dengan cepat menutup area toko sembari mempertanyakan mengenai tindakan aneh yang Chris lakukan, karena ia pastinya akan berakhir di kantor polisi. Meski Chris sendiri telah berusaha menjelaskan, jika ia melakukan hal itu atas dasar terancam karena hendak diserang. Namun temannya yang berpendapat lain, berusaha menyudutkan Chris jikalau ia akan diganjar hukuman berat oleh pihak berwajib, karena telah menyerang pelanggan. Hingga di tengah situasi panjang yang terjadi di area gudang, salah seorang karyawan bernama Emmett yang mendapati pelanggan keras kepala karena tidak kunjung pergi setelah pemberitaan tadi, benar-benar dibuat mati kutu ketika rupanya pelanggan tersebut telah terinfeksi menjadi zombie. Sehingga Ken melihatnya pun turut membantu dengan membawanya ke arah gudang, membuat situasi pun bertambah heran setelah Ken menjelaskan ada satu pelanggan yang mencoba melakukan sebuah penyerangan. Merasa ada keanehan yang tengah terjadi, Marnie lantas meminta Brian untuk menghubungi polisi. Namun di situ Jonathan melarangnya karena khawatir jika insiden ini akan membuat toko ditutup selamanya. Tatkala memperdebatkan tentang apa yang terjadi, bersamaan dengan itu terlihat Emmett yang tadi mendapatkan serangan mulai kejang-kejang. Membuat Ken yang berusaha membantu, malah mendapatkan perubahan mengejutkan dari Emmett, sehingga Marnie yang tidak bisa berpikir panjang, lantas berusaha menghabisi dengan begitu brutal. Sehingga sampai sini mereka pun dibuat paham tentang apa yang terjadi pada penyerangan yang dilakukan oleh Chris tadi. Hal itu membuat mereka berencana pergi tatkala Arsi yang baru saja kembali, membeberkan sebuah fakta mengejutkan, jikalau di area luar para pelanggan telah berubah menjadi makhluk serupa. Dan sialnya kepanikan semakin tidak terkendali, apalagi ketika Brian mencoba menghubungi toko cabang lain, di mana di area sana pun mereka mendapatkan sebuah kabar mengerikan, mengenai para pelanggan yang juga saling menyerang. Hal ini pun semakin memperjelas tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi, sehingga mau tidak mau mereka pun berusaha mencari jalan keluar dari toko ini. Namun baru saja keluar, mereka pun sempat dibuat tidak paham tatkala dalam situasi seperti ini masih ada orang yang berusaha menjarah, dengan memanfaatkan situasi dalam keadaan yang tidak bisa dijelaskan. Sehingga demi mengamankan semua kondisi, membuat Arsi meminta Ken untuk membawa Marnie, karyawan tua, beserta Jonathan untuk bersembunyi di kantor. Sementara dia, Chris, dan Brian, hendak mencari sebuah cara agar bisa menutup seluruh pintu toko ini. Selang kepergian Arsi dan kelompok,
Ken yang memilih menghampiri toilet untuk sekedar menenangkan diri bersama John, malah mendapati sebuah kebuntuan baru, tatkala satu zombie tengah diam tanpa yang mereka. Berbeda dengan Arsi dan kelompok, tatkala berusaha mengendap-endap agar tidak diketahui oleh para zombie, Chris yang terkenal pecundang di kalangan kelompok, malah memutuskan untuk berpisah. Hal itu membuatnya dihampiri oleh zombie, seketika harus berterima kasih, karena Arsi telah datang tepat waktu untuk membantunya. Sementara itu di area ruang CCTV, Marnie, dan juga wanita tua yang tengah menunggu Ken untuk buang air, kini merasa penasaran tatkala melihat gerak-gerik aneh dari para infeksi, ketika berusaha menyusun beberapa barang. Sehingga Marnie yang cukup penasaran kini memutuskan untuk pergi seorang diri, guna mencari tahu mengenai hal itu. Dan di saat keluar dari ruangan Marnie pun dibuat lemas, tatkala melihat beberapa potongan tubuh yang berserakan. Sehingga diam-diam Marnie yang mencoba mendekat untuk melihat apa yang dilakukan oleh para infeksi, yang mana itu cukup tidak masuk akal dari nalar. Marnie jadi melihat beberapa infeksi mendekati parasit yang seakan-akan menghisap tubuh mereka menjadi satu. Maka ketika mengetahui tentang apa yang terjadi, beberapa saat kemudian ketika kelompok mulai berkumpul kembali, di sana Marnie yang tahu akan ada bahaya besar menanti, mulai mengarahkan mereka untuk bisa pergi secepat mungkin dari tempat ini. Akan tetapi semua itu pun harus dipatahkan mentah-mentah oleh Arsi, di mana menurutnya para infeksi cukup banyak, dan satu-satunya cara untuk bisa keluar paksa yaitu dengan cara melawan. Belum sempat merencanakan hal apa yang akan mereka lakukan, mereka terlebih dahulu dibuat melarikan diri tatkala ada sebuah mobil polisi menabrak kaca toko yang membuat para infeksi berlarian mengejar mereka. Dan sial, lagi-lagi Chris yang dicap sebagai beban oleh para kelompok, harus mendapatkan serangan, yang mana beruntungnya setelah beberapa kali sempat di ujung harapan, Arsi lagi-lagi datang membantu. Namun kali ini layaknya sebuah pertukaran, karena meski berhasil menyelamatkan Chris, Arsi justru harus mendapatkan serangan parasit dari zombie yang sudah bermutasi menjadi monster. Mengetahui jikalau Arsi yang pemberani saja mampu dihabisi oleh para infeksi, Ken yang di fase kepanikan berlebih, lantas dengan cepat mengajak Chris dan Marnie untuk mencari sebuah alat pelindung diri. Sementara tanpa yang mereka ketahui, para zombie dan juga monster yang bisa saling menyatu, nyatanya mulai menjadi sosok makhluk aneh yang semakin membesar dengan dikelilingi oleh tumpukan barang. Kembali pada Ken dan juga kelompok, di tengah bingung harus berbuat apa, mereka yang berencana untuk pergi melalui jalan belakang tempat barang-barang masuk, seketika mendapati arahan pergi dari Jonathan, karena ia sendiri sebagai seorang manajer selama 28 tahun telah menjadikan toko ini sebagai rumah kedua. Jadi ia pun berencana akan menahan para zombie dikala mereka pergi. Namun rupanya apa yang dikatakan John hanyalah omong kosong belaka, karena John yang kini mendapatkan serangan tiba-tiba malah bersembunyi. Hal itu pun memacu Ken yang menghalau mendapatkan gigitan, sehingga mau tidak mau ia memilih tinggal, karena tidak ingin membahayakan semua orang. Untuk itu Marnie pun menjadi murka pada Jonathan, yang tadinya ingin menghadapi apapun seorang diri, namun malah bersembunyi. Dirasa tidak tahu penyebaran berawal dari mana, Ken yang langsung mengarahkan kelompok untuk pergi, memacu kelompok yang tidak bisa berbuat banyak mendatangi area sebuah kontainer. Sehingga Chris yang berusaha bersifat berani, dengan maksud pergi mendatangi area kemudi, malah berakhir sia-sia karena ia sendiri tidak sadar jikalau ia tidak memiliki keahlian untuk mengemudi. Sementara itu tepatnya di area gudang, Ken yang berusaha menikmati sisa-sisa kehidupan yang ia miliki, seketika menemukan sehelai kain milik Brian dan potongan kulitnya sendiri, sehingga ia menyadari jika dia bukan digigit oleh zombie, melainkan digigit oleh Brian entah atas dasar apa. Mengetahui jikalau dirinya sendiri takkan berubah menjadi zombie, Ken yang berusaha melarikan diri menyusul area kelompok keluar dari supermarket, malah dihadapkan oleh kenyataan sulit karena satu zombie mutasi yang sudah menjadi kuat, kini muncul dan mulai mencarinya kemanapun ia pergi. Setelah dirasa gagal dalam kepergian menggunakan kontainer, para kelompok yang tidak ada pilihan pun memutuskan untuk kembali ke dalam supermarket dengan alasan mencari cara lain, guna melarikan diri dari tempat ini. Dan rupa-rupanya kepergian mereka pun setidaknya dibuat cepat tanpa hambatan.
di mana para kelompok yang tiba di area rooftop supermarket benar-benar dibuat cemas kembali karena tanpa mampu berleha-leha sesosok titan atau monster dengan tubuh besar kini keluar dari dalam gedung. Yang dimana titan tersebut tercipta atas gabungan dari para infeksi yang bersatu menjadi makhluk yang begitu besar. Mengetahui jikalau ini adalah akhir dari segala hidup yang ia jalani, John yang sudah di ujung tanduk lantas mulai pasrah dan berusaha mengakhiri dirinya sendiri. Dalam situasi yang benar-benar tertekan akan kejadian-kejadian yang di luar nalar, Brian tiba-tiba saja berbicara sebuah kejujuran mengenai jika dialah yang telah menggigitkan Ken. Karena ia geram dengan sifat Ken yang begitu egois dan tidak ingin membantu siapapun. Sehingga dengan cepat hal itu membuat Marnie yang pernah memiliki hubungan gelap dengan Ken tampak marah. Lalu ketika mereka berusaha turun dari rooftop melalui jalur tempat sampah, Marnie dan juga Chris yang tidak habis pikir dengan Brian, mulai berusaha tidak peduli dan berusaha meninggalkannya. Lalu di saat hendak mencari mobil di area parkiran untuk melarikan diri, Marnie dan Chris pun begitu terkejut ketika melihat makhluk aneh itu telah berubah menjadi semakin besar. Dan hal begitu absurd Brian lakukan, ketika Brian yang sembrono dengan berusaha berbicara dengan makhluk tersebut dan malah mendapatkan hantaman yang tidak terduga. Bersamaan itu dengan tewasnya Brian, Ken yang berhasil keluar hidup-hidup pun bertemu dengan Marnie dan Chris. Namun dikarenakan tidak ingin monster tersebut memporak-porandakan kota jika mereka meninggalkannya, Chris yang berusaha bersifat layaknya pahlawan kini mulai mengendarai sebuah kendaraan forklift dengan maksud mempergunakannya sebagai senjata. Maka setelah keberhasilan Chris dalam menghabisi monster yang sudah memakan korban puluhan pelanggan dan juga rekan, mereka yang bermaksud pergi, tampaknya tidak menyadari jika tidak jauh dari area sana pun terdapat beberapa monster yang masih bergerak dan film pada tahun 2010, di tengah dua orang serif bernama Shane dan Rick sedang berbincang, tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan kejahatan yang terjadi di jalan tol. Sehingga Shane dan juga Rick yang bermaksud menghadang para penjahat, malah mendapatkan sebuah ketidakinginan. Karena para penjahat yang memiliki senjata api, membuat Rick kini tidak berdaya karena mendapatkan luka tembakan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rick yang mendapatkan perawatan total, selalu saja dikunjungi oleh teman baiknya yaitu Shane. Walau Rick tidak sadar, setidaknya Rick masih memiliki pendengaran ketika Shane selalu menjenguknya. Rick yang kini mulai siuman setelah kritis dengan waktu lama, malah dibuat panik ketika ia melihat situasi rumah sakit sudah sangat berantakan. Begitu juga dengan orang-orang aneh yang ia saksikan di area sebuah pintu. Rick yang terus berjalan dengan keadaan bingung, kini melihat ribuan mayat yang sudah berantakan di area pelataran rumah sakit. Bahkan Rick yang terus berjalan tanpa tahu apa yang terjadi, sempat dibuat panik dengan satu mayat yang masih hidup. Rick yang mencoba pulang ke rumah, kini mendapati keadaan rumah dengan sangat hening dan sunyi. Bahkan seakan-akan ialah yang tinggal seorang diri di kota ini. Akan tetapi Rick yang disangka sebagai zombie, mendapatkan sebuah serangan telak. Lalu Rick yang tidak sadarkan diri, tampaknya kini dirawat oleh satu orang ayah dan anak, bernama Morgan dan juga Gio. Rick yang tidak tahu apa yang terjadi, kini mendapatkan penjelasan dari Morgan. Jikalau dunia telah dilanda sebuah virus yang tersebar di udara, sehingga siapapun yang mati akan berubah menjadi zombie, begitu juga yang tergigit. Sehingga Rick yang sudah kritis di rumah sakit sekian lama, tidak mengetahui hal itu. Morgan pada kalanya memang memiliki istri, namun sang istri telah menjadi bagian dari para zombie ketika penyebaran baru saja terjadi. Pagi harinya, Rick yang masih yakin anak dan istrinya masih hidup, dengan tanda-tanda album foto mereka hilang, membuat Rick berencana mencari mereka ke Atlanta, karena menurut penuturan Morgan, ia mendengar sebuah kabar jika di sana ada pusat pengungsian. Karena mengetahui apa yang sudah terjadi, Rick yang mencoba membekali diri dengan persenjataan di kantor polisi, berencana pergi seorang diri karena Morgan tidak akan pergi, sebelum ia memiliki keberanian untuk menghabisi zombie sang istri. Namun sebelum melakukan kepergian itu, Rick memberikan sebuah walkie-talkie kepada Morgan terlebih dahulu. Meski sudah dibekali sebuah senapan untuk bisa mengakhiri penderitaan dari zombie sang istri, Morgan yang terus mencoba pada kalanya terus menyerah. Bahkan hanya bisa meneteskan air mata karena hal ini sangat berat ia lakukan. Di mobil, Rick yang menuju Atlanta, saluran radionya pun sempat tertangkap oleh sekelompok penyintas.
namun mereka tidak bisa menjawab karena sinyal yang terbatas. Yang mana rupa-rupanya di dalam penyintas tersebut, terdapat Shane, begitu juga istri dan anak dari Rick. Di mana Lori istri dari Rick sempat cemas, dengan kabar seseorang yang akan mendatangi Atlanta, karena mereka tahu tempat itu sudah tidak aman lagi. Namun karena mengetahui kemungkinan sang suami telah tewas, Lori kini memiliki hubungan dengan Shane, jadi Shane selaku orang yang memiliki keputusan mengarahkan Lori untuk tetap tenang. Rick yang kehabisan bahan bakar, kini melanjutkan perjalanan menuju Atlanta dengan sebuah kuda yang ia temukan di peternakan. Perjalanan Rick menuju Atlanta bisa dikatakan aman, karena semua kota terlihat sepi, tanpa ada hadangan apapun. Namun apa yang ia anggap aman sejauh ini, rupanya tidak sepenuhnya terjadi ketika ia kini mulai sangat panik setelah mendapatkan hadangan dari ribuan zombie yang kini memenuhi kota. Merasa panik, Rick yang kini memasuki area tank dan bersiap akan mengakhiri dirinya sendiri, dihentikan begitu saja oleh seseorang yang berbicara melalui radio. Di mana ia berkata bahwasanya ia mampu memandu keluar dari kawanan para zombie tersebut. Hingga setelah perbincangan panjang lebar, Rick yang berhasil keluar, kini lantas bertemu dengan orang yang memandunya bernama Glenn. Bahkan Glenn kini membawa Rick mendatangi teman-temannya. Namun rupanya kelompok Glenn tidak senang dengan hadir Rick. Karena Rick telah membuat para zombie berkumpul dengan tembakan yang ia buat tadi. Dan karena terlanjur berkumpul, Handy seorang pria yang sangat keras kepala, mulai menembak beberapa zombie di atap, sampai-sampai Handy di sini mulai terlibat aksi tegang karena ia tidak terima dilarang. Beruntunglah Rick yang mampu bergerak cepat, kini berhasil memborgol Handy di area besi pembatas. Dikarenakan para zombie sepenuhnya telah memenuhi area mereka, Rick yang kini mencari cara agar bisa membawa mereka pulang ke area camp, kini mendapatkan sebuah cara yang terkesan membahayakan, namun mereka harus mencoba. Di mana Rick berencana melumuri tubuhnya dengan darah zombie untuk membuatnya memiliki bau yang sama dengan zombie. Dan karena tidak ada pilihan, mereka yang kini mau tidak mau mencoba mulai melakukan sebuah aksi dengan Rick yang dibantu Glenn, yang mulai menyamarkan diri untuk bisa menyeberangi para kelompok zombie yang berkerumun, dengan satu tujuan agar mereka bisa menggapai sebuah truk yang bisa membawa mereka keluar dari tempat ini. Detik-detik aksi pun kini dimulai. Di mana memang benar penyamaran mereka cukup berhasil, karena dengan mudah mereka melewati kelompok zombie. Meski pada kalanya, ada sedikit ketegangan yang terjadi karena kehadiran mereka kini disadari oleh para zombie ketika hujan turun. Namun beruntunglah pada akhirnya, mereka berhasil tiba di area truk dengan sangat aman. Rick kini lantas dengan cepat membagi tugas dengan Glenn. Di mana Glenn diarahkan untuk memancing para zombie keluar dari jalur kelompok bersembunyi, sementara Rick sendiri akan membuat truk ini ke area toko untuk bisa mengangkut para kelompok. Dan sialnya, waktu yang benar-benar sangat terbatas, tepat di area kelompok yang cemas, memacu T-Dog yang tergesa-gesa malah meninggalkan mall, ketika kunci borgol yang ia pegang harus terjatuh. Handy yang terlihat menggerutu karena ditinggal, kini mulai pasrah ketika para zombie sudah berada di areanya. Rick yang mencemaskan Handy, ditenangkan oleh Morales, karena menurutnya Handy sudah sangat keterlaluan kepada mereka sejauh ini, jadi mungkin ini adalah tindakan yang tepat. Di pengungsian, di tengah para kelompok berbincang, mereka dibuat bersyukur ketika para kelompok yang ditugaskan mencari bahan pangan kini kembali. Namun di tengah sambutan yang terjadi, ada hal haru yang juga ikut, karena di balik kepulangan para kelompok, Carl dan Lori kini dibuat bahagia ketika menyaksikan jikalau Rick rupanya masih hidup. Meski senang karena sahabatnya mampu bertahan, namun pandangan Shane tampak tidak terlalu berharap, karena ia sudah terlanjur cinta kepada istri dari temannya tersebut. Malam harinya, mereka sempat akan membahas alasan kepada Daryl, adik dari Handy, akan tertinggalnya Handy sang kakak. Namun T-Dog sempat berdalih Handy akan aman, karena sempat merantai pintu terlebih dahulu sebelum pergi agar para zombie tidak bisa mendobraknya. Dalam kembalinya Lori ke pelukan Rick yang masih selamat, Shane kini terlihat tidak bisa menahan rasa sedihnya ketika harus terpisah dengan Lori. Pagi harinya, semua kini dibuat bergegas ketika ada satu zombie yang tengah menyentap rusa di area mereka berkemah. Lalu Daryl seorang pria pemarah sama halnya sang kakak Handy yang kembali dari berburu, sangat tidak terima karena ia susah payah mencari rusa tersebut. Bahkan bukan cuma itu, Daryl kini terlihat tidak bisa menahan amarahnya ketika mengetahui sang kakak tertinggal. Di mana Daryl yang benar-benar hilang kendali, diarahkan tenang oleh Rick, jika ia akan bersedia melakukan penjemputan kepada Handy ke area Atlanta. Meski Shane, Lori,
dan juga kelompok melarang Rick untuk kembali. Namun Rick memiliki alasan baik untuk kembali. Karena kemungkinan ia bisa membawa senjata yang sebelumnya ia tinggal di area tank baja. Meski terlibat sebuah aksi pelarangan karena hal ini sangat membahayakan. Namun Rick dan juga Daryl kini mendapatkan bantuan lain dari T-Dog bahkan juga Glenn. Dalam itu pun sempat terjadi salam perpisahan dari Shane. Karena bagaimanapun juga Rick adalah teman baiknya. Jadi Shane memberikan beberapa senjata beserta peluru kepadanya. Setelah melakukan perjalanan singkat, Rick dan juga kelompok yang dengan cepat melakukan kepergian ke area gudang Handi berada. Seketika para kelompok dibuat terdiam, melihat Daryl histeris karena rupanya sang kakak telah hilang dengan memotong lengannya untuk terbebas dari borgol. Sementara di area camp, sempat terjadi perdebatan antara Lori dan juga Shane. Karena Lori merasa tidak percaya ketika harus mempercayai Shane yang pada saat itu berkata jika Rick telah tewas. Namun di kala itu, Aid, seorang suami dari Carol yang sangat egois dan temperamental, kini mendapatkan pelajaran dari Shane, karena ia sudah sangat keterlaluan. Di tengah danau, dikala Andrea dan Amemi berusaha memancing, mereka tampaknya benar-benar membuat kelompok senang, karena ia membawa banyak sekali ikan. Namun dalam sesi itu, para kelompok juga dibuat resah ketika melihat tingkah dari Jim, yang menggali beberapa lubang tanpa berhenti karena sebuah mimpi. Hingga keputusan baik pun harus dilakukan, di mana Shane harus menghentikan Jim, ketika Jim melakukan sebuah serangan kepadanya. Merasa semua ini adalah salah T-Dog, Daryl yang terlihat marah kepada T-Dog berusaha dilerai oleh Rick. Sehingga Daryl yang berusaha mempelajari sistem pelacakan mencoba mencari Handi sang kakak seorang diri, akan tetapi Rick mengarahkan Daryl jangan gegabah, karena mereka akan membantunya. Asalkan mereka mencari senjata Rick yang tertinggal terlebih dahulu. Glenn yang dahulu berprofesi sebagai pengantar pizza, tampaknya mengetahui seluk-beluk kota untuk mencari jalan-jalan yang bisa dilewati bagi mereka. Di tengah waktu perencanaan yang mulai dilakukan, Glenn yang bertugas membawa senjata dan Daryl menunggu. Daryl seketika mendapatkan serangan dari sekelompok. Bahkan Glenn yang kini berhasil kembali, harus disandra oleh orang-orang yang menginginkan senjata Glenn. Meski mereka harus kehilangan Glenn, namun mereka juga rupanya menyendera salah satu anggota dari kelompok tersebut. Daryl dan kelompok yang kini berusaha menginterogasi, mengenai kemanakah mereka membawa Glenn. Memacu sang pria yang panik melihat aksi arogan dari Daryl, mau tidak mau ia kini memberitahukannya. Beberapa waktu kemudian, mereka yang memasuki sebuah bangunan kini mulai melakukan pertukaran yang bisa membawa Glenn kembali. Namun negosiasi yang berjalan cukup alot, tampaknya tidak berhasil karena mereka menginginkan senjata yang Rick miliki, untuk ditukar dengan Glenn. Oleh karena itu, dirasa Rick berhutang nyawa pada Glenn yang telah membantunya keluar dari tank kemarin, Rick mulai bersedia melakukan negosiasi. Namun bukan negosiasi menukar dengan senjata, melainkan negosiasi sebuah perlawanan. Rick, T-Dog, dan juga Daryl yang memiliki tatapan tajam, seakan-akan diisi oleh dendam, kedatangan mereka pun dengan cepat disambut juga oleh ketegangan. Namun ketegangan itu dengan cepat dihentikan oleh seorang wanita tua, yang dengan polosnya akan membawa mereka kepada Glenn. Karena rupa-rupanya, kelompok tersebut tidak sejahat yang ia kira. Karena mereka telah menjaga para orang tua yang membutuhkan pertolongan, jadi situasi yang tadinya menegangkan berakhir dengan damai. Namun sebuah petaka besar terjadi, ketika mobil yang mereka tinggalkan kini menghilang yang diasumsikan dibawa oleh Handi, yang akan pulang dengan sebuah rasa dendam. Hingga di tengah hari mulai malam, terlihat Rick dan kelompok yang kini berlari untuk bisa cepat pulang. Sementara itu para kelompok tengah bersantap hidangan enak di waktu malam sembari berbincang. Sialnya secara tiba-tiba, serangan zombie kini dimulai, karena camp yang tadinya aman mendapatkan serangan tidak adil karena mereka tidak bersiap. Meski Rick sudah kembali memberikan bantuan, namun semua tidak bisa terselamatkan. Karena dari kejadian tersebut beberapa di antaranya harus kehilangan orang tersayang, begitu juga Jim yang mulai mengingat mengenai tanda-tanda dari sebuah mimpinya. Mengapa ia menggali beberapa lubang, karena akan ada banyak sekali korban. Di pagi harinya, Rick kini mencoba menghubungi Morgan dengan harapan Morgan bisa segera bergabung.
Sementara ketika proses pemusnahan para mayat zombie dan penguburan para kelompok yang tewas, Jim harus membuat kelompok waspada kembali ketika rupanya ia telah terinfeksi. Lalu ketika kelompok ini berdiskusi apa yang harus dilakukan dengan Jim, Rick menyarankan mereka mencari CDC, dengan harapan CDC bisa menyembuhkannya. Meski pada kalanya dalam hal itu Daryl dengan sifat temperamentalnya, sempat hendak membunuh Jim agar mereka aman. Dalam sesi menunggu harus bagaimana, Dal seorang pria tua yang tampak sudah menganggap Andrea sebagai anak, berusaha menenangkannya ketika Andrea harus kehilangan sang adik tepat di hari ulang tahunnya. Akibat kehilangan ini, Shane mulai menyalahkan Rick yang sudah membawa beberapa kelompok untuk mencari Handy. Jadi ketika serangan terjadi, mereka tidak bisa memberikan pertahanan yang baik. Jim yang terinfeksi, mulai menunjukkan gejala perubahan, sehingga menganggap CDC akan membantu mereka hendak melakukan kepergian ke sana. Walau Shane sendiri di sini, ingin memastikan Rick tidak melakukan hal yang gegabah kembali. Sejak kembalinya Rick ke pelukan Lori, Shane sangat terlihat tidak senang akan kehadirannya. Bahkan mereka pun lagi-lagi sempat terlibat sebuah perdebatan singkat, sampai Shane sendiri hendak menghabisi Rick. Namun hal itu dihentikan karena diketahui oleh Dal. Berhubung karena tidak ada lagi pilihan selain mengikuti Rick, dan pilihan tetap bersama-sama merupakan tindakan yang paling aman dan tepat, para kelompok diantaranya memilih untuk ikut bersama Rick, terkecuali dengan keluarga Morales yang hendak pergi ke kota Birmingham untuk menyambangi keluarganya. Dengan dipandu oleh Glenn yang pandai membaca lokasi melalui peta yang ia pegang, mereka kini mulai melakukan perjalanan bersama ke CDC. Meski pada akhirnya sebuah masalah terjadi. Ketika van milik Dal mengalami kebocoran radiator dan membutuhkan waktu untuk memperbaiki. Apalagi kondisi dari Jim yang semakin parah, membuat mereka harus membiarkan Jim sendirian di bawah pohon, atas keinginan terakhirnya. Lalu semua orang pun kini sempat berpamitan dengan rasa haru, yang tidak bisa mereka bendung kepada Jim. Sejak 63 hari wabah virus zombie menyerang bumi, seorang dokter CDC terlihat melaporkan situasi yang tidak bisa dikendalikan. Meski ia terus berusaha membuat sampel vaksin, namun semua hasilnya tetap berkata nihil. Setibanya di area CDC yang tampak berantakan dengan keamanan yang sudah hilang diterpa angan, mereka kini terlihat tetap bersama untuk mendatangi sebuah tempat yang kemungkinan ada harapan. Dalam mayat-mayat busuk yang sangat menyengat, mereka yang berusaha masuk malah mendapati area pintu terkunci. Bahkan kepanikan semakin terjadi ketika para zombie mulai menghampiri. Para kelompok yang hendak pergi, karena merasa mereka kini terjebak, membuat Rick yang yakin ada seseorang di dalam berusaha memohon, dan ia memilih untuk tetap tak ingin pergi. Sampai pada akhirnya keyakinan Rick pun berbuah manis, ketika mereka mendapati sebuah pintu kini terbuka lebar. 63 hari sebelumnya, tepat pas hari pertama penyebaran terjadi. Shane tampak panik ketika para militer menembaki orang-orang yang menjadi zombie di rumah sakit. Shane yang bermaksud membawa Rick pergi dibuat sedih karena seluruh alat yang membuat Rick hidup kini mati. Hal itu jelas saja membuat Shane yang berasumsi Rick telah tiada, berusaha pergi dengan berat hati. Setelah memasuki area kantor CDC, mereka langsung dihampiri oleh dokter bernama Jenner. Dan dokter Jenner sendiri adalah salah satunya peneliti yang masih tersisa. Meski pada awalnya mereka datang ke sini untuk mencari sebuah cara bertahan hidup. Namun semua itu dilupakan dengan sekejap, ketika mereka mendapatkan sambutan hangat. Karena mereka kini mendapatkan hidangan lezat, tempat tidur, bahkan air yang sangat hangat dan nikmat. Jelas saja dengan sekejap mereka menganggap ini adalah kehidupan terbaik yang sudah tidak mereka nikmati sejak lama. Dalam keadaan mabuk, Rick yang bermaksud berterima kasih kepada sang dokter malah berbicara hal-hal lain. Salah satunya ia meyakinkan sang dokter mengenai mereka tidak bisa memiliki kesempatan lagi. Di lain sisi, Shane juga yang dalam keadaan mabuk, terus memaksa Lori untuk bisa bercinta dengannya dan kembali kepadanya, karena ia sangat menyayanginya. Keesokan harinya, sang dokter mulai menjelaskan mengenai perubahan seseorang yang menjadi zombie, di mana penyakit tersebut menyerang otak manusia dan mengendalikannya. Meski sudah berusaha sejauh ini untuk menemukan vaksin penyembuh,
Sang dokter pada akhirnya mulai menyerah karena satu-satunya yang bisa mencari tahu akan virus ini adalah sang istri yang telah menjadi zombie. Dal yang menyadari ada keanehan dari sebuah jam yang menghitung mundur, memacu sebuah kepanikan terjadi karena sang dokter mulai berkata jujur, jika tempat ini akan meledak dalam waktu 30 menit ke depan. Karena itu adalah sebuah sistem otomatis ketika bahan bakar habis. Bahkan dengan anehnya, sang dokter kini mengunci semua akses keluar, seakan-akan ia ingin membawa mereka mati bersama, setelah ia mendengar ucapan kemarin dari Rick yang tengah mabuk mengenai mereka yang tidak bisa memiliki kesempatan lagi. Rasa panik semakin menjadi-jadi, bahkan Shane terlihat sangat depresi dan berusaha menyerang sang dokter. Begitu juga dengan Daryl yang terus mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini. Hingga di saat 5 menit terakhir waktu peledakan terjadi, Rick yang terus memohon mengklaim bahwasanya ia telah keliru karena merasa mereka masih memiliki kesempatan untuk menjalani hidup. Hal itu pun memacu sang dokter yang mendengar, kini mulai membukakan sebuah pintu dan mengarahkan mereka pergi. Dan ia pun sempat memberikan sebuah pembicaraan rahasia kepada Rick di sisa-sisa waktu yang begitu menipis, sebelum peledakan terjadi. Kekasih dari T-Dog memilih menyerah dan akan tetap bersama sang dokter, karena sudah tidak kuat menjalani dunia seperti ini. Sementara para kelompok yang kini mencari sebuah jalan keluar, lantas mereka sekiranya mulai menyadari sejak saat ini, bahwasanya dunia mungkin tidak akan pernah terselamatkan lagi.